Saat ini kita akan belajar tentang kesiapsiagaan bencana tsunami. Kita akan belajar bagaimana tindakan sebelum bencana, simulasi evakuasi, dan tindakan setelah bencana. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, sehingga bisa diartikan tsunami adalah gelombang laut yang besar di pelabuhan. Dan secara bebas kita bisa mendeskripsikan tsunami sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut. Gangguan impulsif itu bisa berupa gempa bumi tektonik di laut, erupsi vulkanik, meletusnya gunung berapi yang ada di laut, longsoran di laut, atau jatuhnya meteor di laut yang dapat berakibat pada bencana tsunami. Tindakan sebelum bencana yaitu membangun sistem peringatan dini yang ada di pesisir pantai. Yang selanjutnya yaitu membangun tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman dengan membangun tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko, ya, seperti penanaman mangrove dan lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Agar masyarakat lebih paham bagaimana ancaman gempa ataupun gempa yang berakibat tsunami, maka masyarakat juga perlu memahami pengetahuan tentang tsunami itu sendiri. Dan masyarakat yang ada di daerah pesisir pinggir pantai khususnya, bagaimana cara menyelamatkan diri tentang bahaya tsunami itu sangat perlu mereka pahami. Yang selanjutnya, mereka melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda adanya tanda-tanda akan terjadi tsunami, ya, kepada petugas yang berwenang seperti kepala desa, polisi, TNI, atau stasiun radio yang bisa membantu dalam mengkomunikasikan terjadinya bencana. Kita juga bisa mencari tahu informasi tersebut melalui radio atau sumber informasi yang tersedia untuk menghindari bahaya. Siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi keluar dengan asumsi ponsel tidak berfungsi. Kita bisa menggunakan radio, ya, kita bisa menggunakan radio, menggunakan frekuensi yang disediakan, dan bisa menjadi rapi ataupun orari, ya, kita bisa menggunakan alat radio itu untuk berkomunikasi kalau memang ponsel atau jaringan ponsel tidak bisa kita gunakan saat bencana itu. Dan ini adalah latihan evakuasinya. Yang pertama adalah BMKG membunyikan peringatan untuk evakuasi, ya, adanya bunyi sirine. Lalu pengelola tempat evakuasi mempersiapkan tempat evakuasi, dan ini akan berjalan bagaimana kita melakukan evakuasinya. Pahami status peringatan dini. BMKG biasanya mengeluarkan peringatan dini dan ada 3 kategori yang berbeda, pada awas, siaga, dan waspada. Kalau awas, itu tinggi tsunami diperkirakan bisa mencapai lebih dari 3 meter. Ya. Warga diminta segera melakukan evakuasi secara menyeluruh ke arah tegak lurus dari pinggir pantai. Ya, pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang jelas tentang alur dan tempat evakuasi terdekat.
Status siaga, tinggi tsunami berada di kisaran setengah meter hingga 3 meter. Ya, pemerintah daerah juga diharapkan bisa mengerahkan warganya untuk melakukan evakuasi. Status waspada, ya, di mana tinggi tsunami kurang dari setengah meter. Walau tampak kecil, warga juga harus diminta menjauhi pantai dan sungai. Itu penting, ya. Latihan untuk evakuasi saat terjadi tsunami, segera jauhi pantai dan sungai ke tempat tinggi saat gempa kuat terjadi. Waspada apabila terjadi air surut, jangan hampiri, tetapi segeralah naik ke tempat tinggi. Lalu saat terjadi tsunami, ya, adanya ciri-ciri gempa yang kuat itu merupakan kondisi akan terjadinya tsunami, ya. Kita bisa saat kondisi tersebut kita bisa merasakan kesulitan untuk berdiri, dan kita akan pusing, ya. Jika tidak terjadi gempa namun terdengar suara gemuruh yang keras seperti kereta api atau pesawat jet, segera jauhi pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi atau shelter yang ditentukan, ya. Ya, ini tadi bisa kita pergi ke evakuasi sesuai jalur yang aman. Mulailah dengan menyelamatkan diri, ya. Dan mulailah dengan menyelamatkan diri kita di tempat yang lebih aman, ya. Dan jangan tergesa-gesa untuk mencari keluarga yang hilang. Kita selamatkan diri dulu, baru kita dapat pertolongan, baru kita mencari keluarga kita atau saudara kita yang hilang. Jika berada dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar kabar tsunami, jangan mendekat ke pantai, tetapi arahkan perahu ke laut, ya. Jadi kalau ada di dalam perahu, segera arahkan perahu ke laut, jangan diarahkan ke pantai, gitu. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun, tetap di tempat yang tinggi yang aman, dan kita menunggu gelombang berikutnya. Apakah memang gelombang berikutnya sudah aman atau belum, gitu. Jangan setelah ada gelombang yang tinggi selesai kita turun untuk melihat ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu semakin berbahaya. Dalam kondisi ramai, hati-hati dalam bergerak sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang mengakibatkan korban. Juga lakukan evakuasi dengan berjalan ke tempat tinggi. Jangan gunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ya. Kita berlari, berjalan untuk ke tempat yang tinggi, jangan gunakan kendaraan bermotor, ya. Tetap bertahan di tempat pemberitahuan resmi dan sampai ada informasi resmi dari pihak yang berwajib bahwa kondisi sudah aman. Jika memungkinkan, bantu orang yang sakit, disabilitas, ya, wanita hamil, anak-anak, atau yang membutuhkan bantuan, itu kita bantu. Kesalahan informasi pada bencana tsunami sangat bisa membahayakan. Jadi manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan informasi yang valid. Dan juga setelah itu tim pengendali latihan
melakukan evaluasi bagaimana apa yang perlu diperbaiki, ada rekomendasi dalam latihan tersebut dan memberikan masukan-masukan. Ya, tindakan setelah terjadi bencana: hindari instalasi listrik bertegangan tinggi, ya. Hindari memasuki wilayah kerusakan kecuali setelah dinyatakan aman. Jauhi kerumunan bangunan. Laporkan diri ke lembaga pemerintah untuk didata dan untuk melihat kondisi apakah ada yang hilang, ya, korban yang hilang dan sebagainya, untuk didata. Upayakan penampungan sendiri. Kalau memungkinkan, ajaklah sesama warga melakukan kegiatan yang positif, misalnya mengubur jenazah, mengumpulkan benda yang dapat digunakan kembali, sembahyang, dan sebagainya. Ya, bila diperlukan, cari bantuan dan bekerja sama dengan warga, lembaga pemerintah, adat keagamaan, atau lembaga swadaya masyarakat. Dan ceritakan tentang bencana ini kepada keluarga, anak, teman Anda untuk memberitahukan pengetahuan yang jelas tentang bencana tersebut. Mendengar radio, televisi lokal memberikan informasi dan instruksi. Ya, otoritas lokal akan menyediakan jalan keluar yang sesuai dengan situasi terakhir. Kita mengetahui bahwa bencana tsunami akan berdampak sangat luas, sehingga kita harus mengetahui kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Memeriksa luka-luka, memberikan bantuan P3K untuk diri sendiri dan mungkin setelah itu ke orang lain, ya, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan secara khusus, misalnya bayi, orang lansia, orang jompo, disabilitas, ya, membutuhkan bantuan, sangat diperlukan. Lalu melihat kemungkinan kerusakan yang ada di rumah, ya, secara berhati-hati kita melihat bencana yang sudah selesai, kita melihat kemungkinan kerusakan yang ada di rumah kita secara berhati-hati, ya, menggunakan lampu senter, menggunakan baterai untuk menerangi, ya, menghindari penggunaan lilin, ya, bisa menyebabkan kebakaran juga. Jadi harus hati-hati. Memeriksa saluran listrik, lalu memeriksa bagian bangunan yang rawan. Hati-hati kalau ada bangunan yang rawan roboh, ya. Ya, mengambil gambar untuk klaim asuransi juga bisa. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.